kami baru ditunjuk sebagai kuasa hukum yang sekarang ini masih sebatas untuk somasi dan kemungkinan akan juga membuat laporan polisi. Jadi kalaupun nanti mereka menempuh upaya hukum, lawannya adalah perusahaan raksasa dunia, ya. Sehingga mereka keluarga ini menghimbau agar memang Polresta Deli Serdang sudah mulai melakukan penyelidikan, namanya penyelidikan laporan polisi POM A, artinya tanpa ada yang melapor. Tapi karena ini skalanya sudah viral dan sudah menyangkut dan juga nanti akan terkait dengan dua perusahaan raksasa dunia, jadi keluarga ini menghimbau kepada Bapak Kapolri agar penyelidikan itu, dan nanti kalau ditingkatkan ke penyidikan agar dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri, ya, karena adanya tuduhan-tuduhan bahwa seolah-olah almarhum membuka paksa. Dari segi KUH pidana, pasal 359 KUH pidana mengatakan bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal bisa diancam penjara maksimum 5 tahun penjara. Itu 359. Itu secara pidana. Secara perdata, dalam pasal 1367 KUH Perdata, bahwa seseorang atau perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya maupun akibat apapun yang ditimbulkan oleh benda-benda yang di bawah pengelolaannya. Jadi secara perdata maupun secara pidana ada dasar keluarga ini untuk mengajukan upaya hukum kalau memang ada kelalaian dalam pengelolaan lift, di mana lift yang harusnya tidak boleh terbuka tapi hanya dipencet-pencet doang bisa terbuka, padahal di depan lift itu ada ruangan terjun bebas. Kita pertama akan membuat surat somasi. Pertama, nama-nama perusahaan yang kita akan somasi, ya. 1. PT Angkasa Pura II. 2. PT Angkasa Pura Aviasi, yaitu anak perusahaannya. Kemudian PT Angkasa Pura Solusi, yaitu yang melaksanakan pengurusan lift dan sebagainya. Kemudian pihak asing adalah GMR Airport Limited, GMR Airport Consortium. Satu lagi perusahaan Prancis, Europort de Paris. Jadi semuanya 6 di sini. Kita mau kirim somasi dulu karena sampai hari ini belum ada penjelasan resmi ataupun tidak ada keluarga ini belum didatangi oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan bandara dan lift tersebut. Jadi kita somasi dulu. Saya sudah bicara chatting dengan Kapolda Sumut, Pak Panca Simajuntak. Dia mengatakan bahwa masalah ini sudah mulai ditangani oleh Polresta Deli Serdang. Saya juga sudah chattingan dengan Polresta Deli Serdang. Tapi saya juga agak terkejut sampai hari ini belum ada dari keluarga yang di BAP, ya, belum ada, ya? Belum ada. Sampai hari ini belum ada yang dilakukan berita acara pemeriksaan. Kalau kesiapan sih, mereka perusahaan besar pasti menyewa pengacara besar. Ya, saya sudah 40 tahun jadi pengacara besar. Saya 20 tahun sama asing. Saya 4 tahun jadi kerja di kantor pengacara terbesar di Australia. Jadi tidak ada keraguan, ya Pak, ya? Mungkin pengacara mereka kan yang ragu lawan saya. Yang pertama itu adik saya bersama kakaknya, juga adik saya beserta keponakan mereka ke Bandara Kuala Namu. Tanggal berapa? Tanggal 24 April. Oke. Jadi tujuannya untuk mengantarkan keponakan saya itu berangkat ke Malaysia. Ya. Kemudian adik kandung saya itu Asia Sinta Dewi Sibuan, dia menemani keponakan kami check-in. Kemudian setelah itu dia kembali lagi turun ke bawah dan menemui kakaknya atau adik saya juga. Setelah itu mereka pulang kembali, tapi pada saat di pelataran parkir mobil tiba-tiba keponakan saya itu meneleponnya bahwasanya Buci ada yang mau disampaikan.
meeting. Tapi jadi almarhum sudah mau pulang? Iya, sudah di parkiran. Terus? Nah, jadi oh ya sebentar, biar Buci ke sana. Yeah. Nah, kemudian adik saya ini memasuki kembali ke bandara. Kemudian dari bandara keberangkatan itu kan di sebelah kiri itu ada lift, dia naik lift itu. Nah, kemudian itu masih komunikasi sama keponakan saya. Nah, kemudian keponakan saya bilang, Buci, sudah sampai mana? Udah di lift. Tapi tiba-tiba setelah adik saya kemungkinan sudah di atas tuh ya, dia bilang, ini kok sepertinya Buci terjebak di lift. Buci di lift yang mana katanya? Kemudian nggak ada lagi jawaban, lost contact. Kemudian pihak keluarga, pihak kami langsung ke bagian informasi yang ada di bandara, bagian security. Jadi kemudian kami sudah sampaikan bahwasanya adik kami itu terjebak di lift. Kami sampaikan bahwasanya kami ingin melihat CCTV yang ada memantau lift. Ternyata nggak direspon. Jadi pada saat itu sudah minta ke petugas bandara untuk melihat CCTV? Sudah. Yang minta siapa? Yang minta kakak langsung. Oke, terus nggak dikasih? Nggak dikasih dengan alasan prosedurnya banyak segala macam, ya sudah. Jadi kemudian Pak, jadi pihak security ini membantu mencari tapi secara kasat mata. Mendiang ini kan jatuh dari lift. Kok carinya kok sampai 3 hari baru ketemu sih? Itu pertanyaan diri saya sendiri. Seharusnya kan ini kan bukan MH370 loh. Ya. Harus cari kemana-mana. Ini kan artinya tadi CCTV itu udah nampak kan? Artinya kalau memang ini yang kedua nih, kalau memang ada orang terblokir, terjebak di lift, harusnya kan yang dilihat adalah CCTV dalam lift. Ya kan? Hanya dengan melihat itu sebenarnya 1 jam pertama sudah ketahuan apa yang terjadi. Ya kan? Iya. Ternyata waktu keluarganya katanya mencari-cari, yang dilihat CCTV di sekitar bandara. Iya. Sementara di luar lift. Iya. Sementara pengaduan adalah bahwa ada keluarga terjebak dalam lift. Iya. Tapi CCTV dalam lift tidak dibuka saat itu. Iya. Sesudah ada bau busuk baru dibuka, begitu. Iya. Semoga kiranya kasus ini dapat ditarik ke Mabes Polri ya, Bareskrim. Dan kemudian saya atas nama keluarga semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hotman dan tim Hotman 911 yang telah berkenan untuk menjadi pengacara keluarga kami, dan kami sangat-sangat menghormati dan kami sangat berharap, dan karena kami sudah tahu bagaimana Bapak Hotman ini begitu peduli dengan orang-orang lemah seperti kami. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.